Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami siapkan 3 berita utama hari ini. Petani tomat dan cabai di Palu gagal panen akibat cuaca buruk. Palu sebagai ibu kota Sulawesi Tengah ternyata masih memiliki wilayah terpencil. Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan divonis 14 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 APHI Tipikor Palu menjatuhkan vonis penjara kepada mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Ahmad Tamrin, selama 14 tahun penjara. Ahmad Tamrin terlibat kasus dugaan korupsi kas daerah Bangkep tahun 2019 senilai 29 miliar rupiah. Selain pidana penjara, terpidana membayar denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Selain pidana penjara, terpidana membayar uang pengganti 24,8 miliar rupiah, subsidiar 4 tahun dan 6 bulan penjara atau 4,5 tahun penjara. Vonis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut Ahmad Tamrin 15 tahun penjara, membayar denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Selain pidana penjara, terdakwa membayar uang pengganti sebesar 24,8 miliar rupiah, subsidiar 7 tahun penjara. Kasus tersebut tidak hanya melibatkan Ahmad Tamrin, tapi juga Zarudin. Namun pembacaan vonis dibacakan secara terpisah. Zarudin divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara atau 1,5 tahun penjara, membayar denda 50 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sikap jaksa pikir-pikir, tapi mungkin akan pikir-pikir selama dalam waktu 1 minggu ya, 7 hari. Sementara untuk terdakwa Zarudin ya, dia diputus oleh hakim dengan pidana putusan dakwaan yang terbukti dakwaan subsidiar, berbeda dengan terdakwa Ahmad Tamrin. Kalau Ahmad Tamrin terdakwa terbukti pada dakwaan primer. Terima kasih atas majelis hakim yang telah menyidangkan perkara ini, dan atas putusan yang tadi sudah dibacakan, kami masih bersikap untuk pikir-pikir. Artinya masih ada waktu 7 hari untuk menyatakan apakah banding atau tidak, supaya hukum menyatakan banding atau tidak. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Usai membacakan putusannya, Hakim Ketua Majelis Hairil Anwar memberikan waktu 7 hari kepada terdakwa beserta penasihat hukumnya menyatakan sikap menerima atau mengajukan upaya hukum lain. Hal sama berlaku bagi jaksa penuntut umum. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Kota Palu memiliki banyak bibit atlet potensial, terutama di cabang olahraga sepak bola dan atletik. Sayangnya, potensi mereka tidak ditunjang oleh sarana olahraga yang memadai. Bahkan, sejumlah sarana olahraga yang ada tak terurus dan terbengkalai. Salah satunya, Stadion Mini Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Stadion yang berada tepat di dekat lokasi ekslikuifaksi Petobo ini sejatinya menjadi pusat pembinaan olahraga, khususnya atletik dan sepak bola. Namun, proyek pembangunan stadion tahun 2013 silam yang menelan dana 8,5 miliar rupiah ini bermasalah dan pengelolanya diseret ke meja hijau. Lapangan olahraga yang berganti nama Stadion Singgani ini kini tak terawat. Beberapa fasilitas seperti tribun bahkan sudah rusak. Lokasi parkirnya pun masih semraut. Warga berharap lokasi ini bisa direnovasi kembali, bahkan bila perlu ditambahkan beberapa fasilitas baru melengkapi item olahraga.
Kini stadion tersebut jadi lokasi favorit warga untuk jogging di sore hari. Setiap sore ramai dikunjungi warga. Mereka datang sengaja untuk berolahraga, memanfaatkan fasilitas olahraga yang tersedia. Boleh dibilang tempat ini cocok untuk olahraga jogging, terlebih dengan adanya fasilitas lintasan jogging berbahan karet. Iya, sering sekali di sini. Biasa kan jogging setiap hari biasa di sini. Ini ramenya setiap kapan? Ramainya itu tergantung sih. Kalau hari Minggu itu dia nggak terlalu ramai. Tapi kalau hari Senin sampai hari Jumat itu biasa atlet-atlet yang lari. Atlet-atlet dari sekolah Manor. Harapan saya buat lapangan ini mungkin boleh ditambah kayak tempat sampahnya, karena yang seperti kita lihat di sini sampahnya agak berserakan, terus mungkin bisa direnovasi supaya lebih bagus. Jadi orang-orang yang datang ke sini semakin semangat buat olahraga. Meski ada juga cabang olahraga tertentu yang masih menggunakan stadion tersebut untuk menjadi tempat latihan. Seperti yang dilakukan para atlet cabur atletik asal SMA Negeri Olahraga Tadulako Palu ini. Senin sore, mereka berlatih mempersiapkan diri menuju Kejurnas 2024. Kami membutuhkan lapangan yang seperti ini, sintetis atau tartan yang biasa kita kenal. Jadi ini sangat mempengaruhi performa berlari kami. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Bencana likuifaksi di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, kini sudah berlalu lebih 5 tahun silam. Namun, bencana alam yang menewaskan ribuan warga dan menenggelamkan ratusan rumah ini masih meninggalkan bekas. Sebuah kawasan tak berpenghuni yang ditumbuhi rumput dan pepohonan rimbun. Sejauh mata memandang, hanyalah terlihat rumput hijau dan pepohonan yang tumbuh rimbun menutupi sisa-sisa reruntuhan bangunan. Dulunya, kawasan ini merupakan salah satu pemukiman padat penduduk. Kalau dulu ini kampung memang itu. Belum ada rumah di sini lalu. Masih di sana di perkampungan itu memang. Berapa dusun atau RT? Berapa RT itu? Lebih 20 RT tahu itu. Ada orang berkebun separuh di situ itu. Masih ada orang berkebun. Tapi karena belum rata itu masih gunung-gunung. Belum ada orang. Tapi rencananya mau dibikin lagi. Tidak bisa lagi membangun katanya di situ, bikin kebun saja. Lokasi ini kini jadi zona merah. Pemerintah daerah telah melarang warga untuk membangun rumah atau tempat tinggal. Semua warga Kelurahan Petobo yang selamat kini telah direlokasi ke hunian tetap yang berada di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Duyu. Setelah dinyatakan tak boleh ditinggali warga, pemerintah Kota Palu kemudian mengalihfungsikan lokasi tersebut menjadi tempat wisata. Kawasan tersebut dijadikan wisata sejarah likuifaksi dan telah dibangun infrastruktur jalan. Pemerintah bahkan membuat tugu situs wisata sejarah likuifaksi di pintu masuk Kelurahan Petobo. Situs ini terpasang di jalan menuju Kelurahan Petobo melalui Jalan Tondei, Kelurahan Panau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Anggi Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sogom puasi, tabe. Mari. Iya.